Selamat siang, perkenalkan nama saya Nita Ayu Amalia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas beberapa kasus yang pernah dialami oleh para jurnalis. Sebelum saya membahas kasus tersebut, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai jurnalis. Apa sih jurnalis atau jurnalistik itu? Jurnalis atau jurnalistik itu biasa disebut dengan wartawan. Jurnalistik itu adalah proses teknik, ilmu peliputan, penulisan, dan penyebarluasan informasi aktual berita melalui media massa. Ruang lingkup jurnalistik yaitu kegiatan atau aktivitas dalam menyimpan, mencari, memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. UU Pers nomor 40 tahun 1999. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik. Baik, selanjutnya saya akan membahas beberapa kasus yang pernah dialami oleh para wartawan atau jurnalis selama masa peliputan di lapangan kejadian. Pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober tahun 2020 lalu, seorang jurnalis yang bernama Ponco Sulaksono selaku jurnalis dari merahputih.com pada saat peliputan di Jakarta Pusat dikabarkan menghilang hingga Kamis malam oleh redaksinya. Pada Jumat dini hari baru diketahui ternyata ia ditangkap oleh polisi. Kabarnya beredar foto Ponco yang menunjukkan bahwa pada bagian mata terlihat lebam dan ada darah di bagian hidungnya. Belum jelas bagaimana ia mendapatkan luka tersebut. Di sisi lain, kasus kekerasan ini juga terjadi pada seorang jurnalis dari CNN Indonesia bernama Thohirin dan seorang jurnalis lainnya dari suara.com yang bernama Peter. Thohirin mengatakan bahwa kepalanya dipukul polisi dan ponsel miliknya dihancurkan saat sedang meliputi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Padahal, saat itu ia sedang mengenakan rompi bertulis Pers. Ketika itu, ia sedang meliput demonstran yang ditangkap dan dipukuli oleh polisi. Peter juga terluka saat meliputi di Tamrin, saat meliputi pengeroyokan gerombolan polisi terhadap demonstran. Peter diseret sambil dipukul dan ditendang oleh Brimob, meski menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang wartawan. Memori kameranya diambil, sementara kameranya dikembalikan. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI menyebut sampai Jumat kemarin sudah ada 7 wartawan yang dianiaya. Jumlahnya mungkin bertambah banyak karena penelusuran masih dilakukan. Di Surabaya, setidaknya 5 jurnalis jadi korban saat meliputi demonstran menolak UU Cipta Kerja di sekitar Gedung Geraha di Surabaya. AJI Surabaya mencatat mereka diintimidasi dan diminta menghapus materi liputan. Mereka diintimidasi polisi untuk menghapus rekaman video dan foto yang mengabadikan penangkapan para demonstran. Mereka terpaksa menghapusnya. Kejadian ini dialami oleh Ahmad Mukti selaku fotografer portal surabaya.com dan Miftah, koresponden CNN Indonesia TV. Miftah bahkan ditantang berkelahi oleh seorang polisi yang melarang mengambil gambar. Kekerasan terhadap jurnalis sudah terus terjadi secara berulang-ulang dan daftarnya makin panjang setelah kejadian kemarin. AJI menyebut sejak 2006 hingga bulan lalu terdapat 785 jurnalis jadi korban kekerasan. Rinciannya, kekerasan fisik
239 kasus, pengusiran atau pelanggaran liputan sebanyak 91 kasus, dan ancaman teror 77 kasus. Pelakunya didominasi oleh polisi dengan 65 kasus, 60 massa, dan 36 kasus tidak dikenal. Mengingat pada tahun 2019 lalu saat demonstrasi reformasi di korupsi, 4 jurnalis yang berbasis di Jakarta melaporkan kasus kekerasan kepada polisi. Hingga kini, penyelesaiannya masih menggantung. Polri wajib mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan personel kepolisian terhadap jurnalis dan terus memproses laporan kami tahun lalu, kata Erik Tanjung, Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalistik Independen Jakarta. Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Surabaya, Yovinus Guntur Wicaksono mengatakan, saat bertugas, para jurnalis mengidentifikasi diri dengan kartu pers, biasanya dikalungkan di bagian leher. Polisi juga tahu mereka adalah wartawan. Oleh karena itu, ia meminta polisi untuk memahami fungsi dan tugas jurnalis di lapangan dan belajar lagi mengenai isi UU Pers. Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebut, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Lalu, dalam pasal 4 ayat 2 berbunyi, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Sanksi terhadap penghalangan jurnalis berupa pidana penjara maksimal 2 tahun atau dikenakan denda maksimal 500 juta rupiah. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono, mengklaim kekerasan tersebut tak terjadi jika jurnalis menunjukkan identitas dan memberitahu kepolisian. Kami sebenarnya melindungi wartawan, tapi kadang-kadang situasinya chaos dan anarkis. Anggota juga melindungi dirinya. Tentunya kita, polisi dan jurnalis bisa saling berkomunikasi di lapangan, kemudian menunjukkan identitas yang jelas. Ucap Argo di Mabes Polri pada Jumat, tanggal 9 Oktober 2020. Akan tetapi faktanya, jurnalis seperti Thohirin sudah bilang dia adalah pers atau wartawan. Jurnalis lain juga sudah pakai rompi pers, tapi tetap saja menjadi korban. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia menyebut selama tahun 2019 telah terjadi 53 kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan atau jurnalis. Polisi merupakan aktor yang sering melakukan tindakan kekerasan kepada jurnalis berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen. Karena itu, Aji menobatkan Kepolisian Republik Indonesia atau yang disebut dengan Polri sebagai musuh kebebasan pers pada tahun 2019. Capaian gelar ini, musuh kebebasan pers, juga didapat Polri pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi, melihat banyaknya kasus kekerasan oleh polisi pada tahun 2019 lalu, kami merasa bahwa kalau ada yang boleh disebut musuh kebebasan pers di tahun 2019 itu adalah polisi, kata Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Abdul Manan di Duren 3, Jakarta Selatan. Angka ini berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen memang menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terjadi 64 kasus kekerasan sepanjang tahun 2018. Sementara dari seluruh kasus pada tahun 2019, kekerasan fisik masih mendominasi dengan 20 kasus, disusul oleh perusakan alat kerja atau data hasil liputan dengan 14 kasus. Dari seluruh kasus tersebut, kata Manan, polisi menjadi yang paling sering melakukan kekerasan terhadap wartawan atau jurnalis dengan 30 kasus. Terpaut jauh dibanding warga yang menempati posisi kedua dengan 7 kasus dan ormas dengan 6 kasus.
Manan melanjutkan, kekerasan oleh polisi terhadap wartawan paling banyak terjadi di kala demonstrasi pada bulan Mei dan bulan September tahun 2019 lalu. Saat itu, wartawan merekam aksi kekerasan polisi terhadap demonstran, tapi justru wartawan turut menjadi korban. Salah satunya dialami oleh jurnalis CNN Indonesia yang bernama Budi Haryanto Tanjung pada saat meliputi aksi tanggal 22 Mei tahun 2019 di sekitar kantor Bawaslu. Saat itu, ia merekam anggota BRIMOB yang menggiring paksa para demonstran ke mobil polisi. Dalam aksi tersebut, polisi juga melakukan kekerasan terhadap demonstran. Sekitar 5 menit berselang, anggota BRIMOB mendatanginya dan memaksanya menghapus rekaman tersebut. Budi sudah menyatakan kalau dirinya adalah wartawan atau jurnalis dan menunjukkan kartu identitasnya. Namun, Budi malah dihadiahi pukulan di bagian belakang kepala dan telinga disertai kalimat intimidatif. Anggota BRIMOB juga merampas gawainya dan menghapus seluruh rekaman yang ada. Dapat diartikan, polisi secara sengaja berusaha membuka wartawan karena wartawan merekam kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan, kata Manan. Mirisnya, dari sekian banyak kasus kekerasan oleh kepolisian terhadap jurnalis, hanya satu kasus yang tuntas, yakni kekerasan jurnalis di Makassar. Namun, kasus itu ditanganinya lewat mekanisme pengadilan etik, bukan pidana. Di sisi lain, berbagai kasus lainnya tidak jelas nasibnya. Kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi pola terus yang berulang dari tahun ke tahun, kata Manan. Baik, sampai di sini pelaporan saya pada pembahasan kasus-kasus yang pernah terjadi di jurnalis atau wartawan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Nita Ayu Amelia, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video saya kali ini. Selamat siang.